Tema kita bulan ini yaitu Entering the Golden Era. Tapi selama ini siapa yang merasa bahwa ini kok hal yang mirip dengan yang dulu. Siapa kalau ada yang merasa yang dulu kan juga sama, masa keemasan yang dulu kan juga sama, golden era mirip-mirip. Sepertinya kita merasa bahwa apakah ini hanya template sesuatu yang sama. Nah, tapi sebenarnya enggak. Karena Tuhan kita itu ajaib. Musim ke musim, masa ke masa, Dia bisa bekerja dengan cara-cara yang berbeda. Amin. Tema yang saya angkat adalah mengejar sumber mujizat. Kenapa sumbernya enggak disambung gitu ya? Kenapa sumbernya di atas? Karena ini seringkali yang terjadi sama kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mengejar mujizatnya tapi lupa sumbernya. Kalau kita nulis catatan atau nulis pelajaran, kalau kelupaan itu dikasih kayak di atasnya dikasih kayak centang gitu, terus dikasih tengah-tengahnya mau dikasih sumber. Nah, seringkali itu kita lupa. Ketika bicara golden era, bicara masa keemasan, yang kita kejar adalah mujizatnya, yang kita kejar adalah berkatnya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang paling penting, kenapa saya minta highlight dan minta warnanya berbeda. Yang kita kejar harusnya adalah sumbernya, amin. Karena bukan hanya sekedar hal-hal bicara tentang berkat dan berkat mengenai golden era ini. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, ada tuayan, ada relationship yang Tuhan mau pulihkan, amin. Pemulihan hubungan antar keluarga, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, itu semua masih termasuk di dalam masa keemasan, amin. Ketika semua bangsa-bangsa dalam kekelaman, kita tetap bertahan di golden era ini karena Tuhan. Yesaya 60 ayat yang ke-9. Sungguh, siapa? Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Berarti termasuk Tuhan janjikan enggak? Termasuk. Tapi poin pentingnya bukan itu, poin pentingnya apa? Untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Jadi mungkin kita berpikir Yesaya 60 selama ini hanya kita perkatakan untuk berkat. Mengundang berkat. Tidak. Karena ternyata ada kunci-kuncinya di sini. Kuncinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Dan segalanya itu untuk nama Tuhan. Amin. Memang betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan mujizat. Tertulis di Mazmur 77 ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa sih mujizat itu apa? Kesembuhan mujizat bukan? Kesembuhan mujizat. Provision atau ketika Tuhan mencukupi, mujizat bukan? Mujizat juga. Dan sangat banyak Tuhan melakukan mujizat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika Tuhan sendiri menyentuh orang disembuhkan. Sangat banyak mujizat yang terjadi. Dan sebenarnya mujizat itu di dalam artinya adalah sebuah event atau sebuah hal yang terjadi tapi yang tidak masuk akal. Yang tidak bisa dijelaskan secara manusia, tidak bisa dijelaskan secara ilmu.
atau saintifik? Saya mau tanya, menurut Pak Nugi, mujizat itu apa? Mujizat itu sesuatu bagi saya tuh ketika kita menghadapi sebuah pergumulan yang sudah di luar batas kemampuan kita, Tuhan bukakan jalan dan pertolongan dengan ajaib, itu bagi saya sebuah mujizat. Pernah mengalami mujizat apa yang paling luar biasa, yang sangat berkesan di dalam hidup, tidak bisa terlupakan? Yang sangat berkesan ya pertama ketika saya lahir baru ya, dulu soalnya satu bukan dari orang yang ya Kristen, cuma sekedar Kristen, tidak pernah ke sekolah minggu, tidak pernah ke gereja. SMA itu waktu SMA, ketika Tuhan panggil saya waktu di retreat, ketika sebenarnya saya tidak percaya Roh Kudus, tapi ketika saya ngomong Tuhan, apa sih bahasa roh, apa itu pada ngomong bahasa roh itu seperti apa? Terus tiba-tiba saya tuh kayak tersambar petir gitu, tersambar petir, dan dari mulai hari itu hidup saya tuh dibawa oleh Tuhan, dari Roh Kudus penuhi saya, Tuhan ajari pembaruan budi, tutur kata saya berubah, sikap hati berubah hari demi hari. Itulah mujizat yang paling mengesankan hidup saya. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sama, berpikir mujizat selalu sesuatu harus yang luar biasa. Betul, saya mengalami sangat banyak mujizat di dalam hidup. Salah satunya ketika saya kecelakaan, tapi Tuhan selamatkan, Tuhan tolong. Tapi dari semuanya itu, mujizat apa yang terbesar? Seperti yang Pak Nugi tadi ceritakan. Penebusan. Ketika kita benar-benar sadari bahwa kita kenali ternyata ada sosok pribadi yang bisa mengubahkan hidup kita dengan cara apa, dia sudah mati dan menebus. Amin. Ini kaosnya sesuai tema redeem. Karena kita sudah ditebus. Dan kuasa itu Bapak Ibu Saudara, itu salah satu mujizat terbesar yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Karena itu setiap dari kita, pribadi demi pribadi, harus mengalami pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sepertinya sesuatu hal yang misterius. Kayak tadi Pak Nugi bilang, kok aneh ya? Kalau diceritakan rasanya seperti tersambar petir. Tapi buat orang lain tidak masuk akal, betul? Karena apa? Karena mujizat yang paling ajaib ketika Tuhan Yesus menjadi penebus kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus, itu harus kita alami secara pribadi. Amin. Seringkali kita tidak menyadari itu. Kita berpikir, mujizat Tuhan memang terjadi di hidupku. Mungkin Tuhan membuka pintu-pintu berkat. Itu pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah janjikan, amin. Tapi sesuatu yang perlu kita sadari adalah kita harus pegang Tuhan kita sebagai sumber. Ya kan? Tadi dibilang mengejar sumber mujizat. Bukan mujizatnya, bukan berkatnya, tapi sumbernya. Karena seringkali kita salah, cara pikir kita salah. Yang berikutnya, di Yesaya 60 juga. Kuncinya yang berikutnya apa? Jadikan Yesus sebagai penerang. Yesaya 60 ayat 19 sampai yang ke-20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu.
bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Golden era, masa keemasan. Ini Bapak Ibu Saudara, ini masa keemasan. Ketika semua gelap, tapi kita tetap punya Tuhan yang menerangi. Saya ada salah satu contoh video, boleh ditampilkan videonya. Ini video perjalanan waktu jalanan di Putu Sibau. Nah, saking tidak ada penerangan, full. Ketika lampu mobil dimatikan, gelap. Sangat gelap. Kita hanya bisa melihat jalan, hanya bisa percaya dengan lampu mobil itu. Sama, Tuhan Yesus menjadi penerang yang abadi. Sama Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita di tengah-tengah kegelapan, kita nggak bisa lihat nih jalannya kemana, jalannya di mana. Kalau gelapnya kayak tadi itu ya, dan kita jalannya malam, sama sekali nggak kelihatan apa-apa. Tapi anggap contohnya Tuhan itu adalah lampu. Dia menerangi jalan kita, kemana kita harus pergi, kemana kita harus berjalan. Tuhan sudah buka, Tuhan sudah terangi. Itu yang namanya Tuhan menggantikan matahari dan bulan. Amin. Bahkan saya ada pengalaman lucu. Waktu itu satu kali mobil saya itu lampunya kurang terang. Padahal sering perjalanan keluar kota. Dan akhirnya setelah ngobrol sama beberapa teman, oh pasangin aja lampu. Lampu ini kecil tapi sangat terang. Dan benar Bapak Ibu Saudara, saya pasang lampunya. Siapa yang di sini pernah lewat Bandungan? Satu kali jalan ke arah Semarang yang arah ke Bawen sana, di sebelum Kopi Eva itu ada perbaikan. Jadi tiap kali kita harus lewat Bandungan. Bandungan itu jalannya lika-liku, gelap, tidak ada penerangan di malam hari. Waktu itu pernah satu mobil sama papa. Dan benar, gelap, gak kelihatan apa-apa, tapi karena ada lampu itu, jadi terang. Bahkan ketika lagi dinyalain lampu besarnya, sangat terang, tembus ke hutan-hutan. Aku bilang ini kalau misalnya lampu ini mau bikin iklan, ini lampunya bisa mengusir setan ibaratnya. Jadi kalau di tengah-tengah kegelapan karena saking terangnya, mak biak kayak gitu tuh. Ibaratnya kalau ada setan kalau ada setan di pohon itu silau kabur dia. Paham beliau, rupanya sering mengalami ya. Sering melihat, oh tidak. Jadi itu sama kayak Tuhan kita. Tuhan kita itu seringkali dia itu mau menunjukkan, dia itu menjadi cahaya, dia itu menjadi penerang yang abadi. Amin. Tapi lebih hebatnya adalah Tuhan kita. Bukan hanya lampu yang dinyalakan pakai aki, tapi dia selalu ada dan selalu menjadi penerang bagi kami. Bagi setiap kita. Amin. Yang sebenarnya Tuhan inginkan adalah kita bergantung sama Tuhan. Yang tadi dikatakan kita menanti-nantikan Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita memiliki relationship. Supaya apa? Supaya kita mengalami Tuhan secara pribadi. Mujizat demi mujizat, pengenalan demi pengenalan. Itu di mana kita yang tadi
Hal-hal yang sulit kita jelaskan kepada orang-orang lain. Tapi itu terjadi enggak? Itu terjadi. Dan untuk itu kita membutuhkan yang namanya keintiman, pengenalan, hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi ada banyak penghalang. Nah, ini ada beberapa contoh berhala. Berhala itu yang menggantikan Tuhan dengan hal-hal lain. Bisa menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan. Contoh yang pertama adalah ego. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak peduli yang lain selama kita mendapatkan yang kita mau. Ego manusia. Itu bisa menjadi penghalang untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita sudah punya karep, kita cukup keras kepala, Tuhan mau mencoba untuk mengubah hati kita, gak bisa. Tuhan mau mencoba untuk mengubah pikiran kita, cara berpikir kita, gak bisa. Karena apa? Karena kita sudah punya ego. Dan itu yang kita pegang, bukan Tuhan. Dan ketika itu yang kita pegang, kembali lagi berhala itu yang menggantikan Tuhan. Artinya apa? Tuhannya enggak jadi penerang lagi. Tapi egoku, pikiranku. Selain itu emosi dan perasaan. Ini seringkali dan kerap kali sangat susah untuk dilawan. Karena perasaan kita sangat kuat, emosi kita sangat kuat, akhirnya kita lepas kontrol, akhirnya kita tidak bisa mendengarkan Roh Kudus, Tuhan berbicara. Satu kali saya lagi berjalan sebenarnya jalanan itu jalanan kecil di Jakarta. Itu jalan sebenarnya di sebelah pertokoan-pertokoan besar, mal-mal besar. Dan di jalan itu sangat ramai, mobil-mobil pada lewat, bahkan gak jarang ketemu turis. Turis-turis dari luar negeri, mancanegara itu, karena itu benar-benar di pusat dari kota Jakarta di sebelah pertokoan-pertokoan besar. Tapi di tengah-tengah pertokoan besar yang luar biasa ini ada satu jalan kecil yang tidak ada trotoarnya. Dan waktu itu saya mau berjalan ke salah satu mall itu, harus melewati jalan itu yang gak ada trotoarnya. Artinya kita harus minggir-minggir, mepet-mepet, supaya mobil-mobil yang berjalan tetap leluasa. Betul? Kita memang pejalan kaki, tapi kita harus memikirkan, karena jalan milik bersama. Satu kali, yang saya tahu kan jalan milik bersama ya. Satu kali lagi jalan, saya di depan, Gaby di belakang saya. Yang punya jalan lewat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa saya bilang yang punya jalan lewat? Karena kita sudah jalan minggir-minggir, jalannya kanan kiri kan dua arah. Dari arah sebaliknya tuh kosong. Tapi karena dia yang punya jalan, ada orang jalan di pinggir aja, diklakson. Kaget kita. Loh, jalanan kosong kenapa sih ngelakson-ngelakson kayak gitu? Ini yang punya jalan rupanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang punya jalan lewat, jadi kita dikelakson padahal jalannya sudah minggir dan gak ada trotoar. Dan itu benar-benar kaget dan waktu itu karena Gaby di belakangku dan dia yang dikelakson, jujur saya gak terima. Rasanya kesel. Ini apa-apaan sih, orang jalan juga lebar gak ada siapa-siapa. Kenapa sih gitu loh. Dan refleksnya, responnya itu waktu dia lewat tak keplak mobilnya, ngerti enggak? Jadi kacanya itu tak dok. Udah gitu tok. Begitu dok ini, tahu apa yang dilakukan sama yang punya jalan. Dia langsung ngerem. Parkir miring gini, menutup semua jalan. Langsung berhenti,
orang-orang di sekitarnya semua pada langsung, wah ribut, ribut. Karena yang di sekitarnya itu, ya Bapak Ibu Saudara tahu di jalanan Jakarta, isinya ya orang berjualan, orang berdagang dan segala macam. Tapi itu malam hari. Dan karena dia yang punya jalan, dia berhenti seenaknya enggak masalah. Betul? Turun Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak sudah agak berumur, badannya agak gemuk, turun, lihat ke kanan ke kiri, mencari siapa yang menggebrak mobilnya. Lalu dia menengok ke kanan, sah. Waktu itu aku santai lewat, langsung dia datangi, dia nunjuk. Dia datangi ke depan saya lalu, apa yang terjadi? Ayo. Dia datangi dengan mukanya yang garang dan sangat marah. Karena yang punya jalan ini merasa dihalangi. Sangat marah bapak-bapak berkumis. Jujur deg-degan enggak? Deg-degan. Tapi emosinya waktu itu berhalanya saya buang. Aku gak mau ini menjadi penghalang. Aku gak mau ini yang tak pegang. Peganganku bukan ini. Ketika itu tak singkirkan, baru damai dari surga itu bisa turun. Peace, kedamaian yang melampaui segala akal. Langsung berpikir secara sehat. Pikiranku bukan emosiku lagi. Kalau ditanya, alasannya untuk marah ada enggak? Ada. Betul enggak? Karena dia yang sembarangan. Semua nyetirnya ibaratnya basa Jawane nyasak-nyasak. Kabeh meh disasak. Ada alasan untuk marah enggak? Ada. Tapi ketika berhala ini disingkirkan, emosi disingkirkan, baru Tuhan bisa berbicara. Dan hari itu Tuhan berbicara melalui Gebi. Tiba-tiba waktu dia datang, sebelum dia datang itu, Gebi pegang pundakku. Sabar, 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 sabar. Jujur awalnya di dalam hati, wah ini orang memang pengennya ribut mungkin. Ya cuman kita mengalah karena dia yang punya jalan. Terus ketika bapak-bapak ini datang dengan muka garangnya, karena aku membuka hatiku dan pikiranku untuk Tuhan dan Roh Kudus berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal, amin. Termasuk orang lain. Termasuk saudara kita, anak kita, pasangan kita. Dan detik itu, ketika dia datang, akhirnya aku cuman gini. Enggak Pak, dia ngoceh macam-macam. Saya pun lupa ya dia ngoceh apa, cuman mungkin hari itu dia sedang bad mood ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia lagi dapat masalah maksudnya ya, atau dapat yang lain. Tapi hari itu, detik itu aku angkat dua tangan gini. Karena apa? Karena aku gak mau dia terlalu dekat ya, karena dia ngamuk-ngamuk. Aku bilang, sabar Pak, tenang. Maaf Pak, kaget. Dan waktu aku bilang kayak gitu, dia, ya sudah. Dan ternyata Gebi melihat, di mobilnya itu ada gantungan salib. Jadi waktu dia ya sudah, Gebi bilang, iya Pak, Tuhan memberkati ya Pak. Terus dia langsung, ternyata satu server Bapak Ibu Saudara.
ternyata satu server. Jadi baru dia merasa, oh dia masuk mobilnya lagi yang tadinya menghalangi, hampir membuat kemacetan, terus dia jalan. Kita jalan, dan di situ aku baru tahu Tuhan Yesus dia tetap bekerja. Itu salah satu mujizat. Roh Kudus dia tetap bekerja dan itu salah satu mujizat. Amin. Tapi ada bagian kita. Bagian kita apa? Kita harus sadari. Ini loh berhalanya. Ini loh yang bahaya. Dan yang berikutnya, next adalah asumsi. Ini bahaya. Kita lebih percaya dengan asumsi pikiran kita tanpa kita cek kebenarannya. Itu yang sering terjadi jika tidak ada komunikasi. Maka pentingnya komunikasi di dalam kehidupan kita. Mau itu dengan antar orang yang pelayanan di gereja pun itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Komunikasi supaya menghilangkan asumsi-asumsi. Karena bisa jadi hal-hal yang terjadi hanya ketidaksengajaan. Jangan sampai jadi salah paham karena asumsi. Makanya perlunya kita cek kebenarannya. Perlunya kita membuang asumsi-asumsi negatif. Amin. Yang berikutnya adalah khawatir. Membuat kita tidak percaya pada Tuhan, padahal Tuhan jauh lebih tahu. Kita mengkhawatirkan tentang ABCD, padahal Dia yang memegang masa depan kita. Amin. Dia yang lebih tahu. Amin. Hal-hal ini yang seringkali menghalangi kita tidak bisa mendekat dengan Tuhan. Menghalangi kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sebelum masuk yang berikutnya, saya mau kesaksian. Contoh mujizat lagi. Mujizat yang sepertinya, wah ini hal sepele. Tapi ternyata di luar dari pikiran kita, Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap terus dia punya jalan. Amin. Baru kemarin, mungkin ini bukan hal yang wah mujizat yang luar biasa, yang wah hebat. Tapi seringkali itu kita enggak sadar. Mujizat itu kerap kali terjadi tanpa kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu seperti sutradara. Tuhan sudah tahu akhirnya. Nah kemarin nanti malam saya harus mengantarkan Gaby karena dia harus kembali ke Jakarta karena ada training di kantornya. Semua diundang yang dari luar pulau, semua karyawannya diundang untuk ikut training. Jadi makanya harus membeli tiket. Harus beli tiket. Dan kalau tiketnya malam atau tengah malam itu seringkali kita lupa. Lupa apa? Tanggalnya. Waktu itu ya udah begitu dikasih invitation dari perusahaan, cari tiket, beli tiket. Dan tiba-tiba kemarin aku bilang, coba dicek lagi deh tiketnya. Karena itu tengah malam, itu kadang tricky, kadang kita lupa. Kalau di atas jam 12, waktu itu tiketnya jam 00.30, kita mikirnya hari ini kan, tanggal 14. Dibeli tanggal 14, 00.30, harusnya semalam dong berangkatnya. Padahal kita carinya tiket yang berangkat nanti malam. Wah, bener. Aku bilang coba dicek. Dicek ternyata oh iya, salah kita kurang teliti waktu membeli. Akhirnya cepat-cepat masih bisa di cancel. Walaupun tidak di refund 100%. Itu pun
setelah itu dapat tiket yang malam ini tuh sangat mahal harganya. Karena sudah terlalu dekat. Tapi tidak apa-apa. Walaupun di hati rasanya aduh kok dongkol ya. Maneman. Bayarnya hampir 2 kali lipat untuk tiket yang baru. Kita di hati rasanya aduh kok maneman, kok bayarnya segitu. Tapi ya sudah, kita ngucap syukur. Karena kita sadar bahwa Tuhan, walaupun it's a small thing itu hal yang kecil. Tapi kami sadari itu adalah sebuah mujizat. Karena Tuhan tiba-tiba mengingatkan dan Tuhan tiba-tiba membukakan bahwa oh itu salah. Kita mengucap syukur. Sudah? Ternyata yang menurut kita itu hal sepele Bapak Ibu Saudara. Hal kecil. Padahal kalau misalnya waktu malam itu kita sadar dan kita mau mempertahankan tiket itu bisa. Karena masih ada waktu sekian jam untuk siap-siap berangkat ke Semarang. Masih bisa. Kalau kita mempertahankan tiket itu. Tapi di cancel, ya sudah tidak apa-apa. Karena memang maunya hari ini ibadah dulu baru berangkat. Ternyata tadi sebelum datang ke gereja, Papa itu ngirim, Papa habis nonton TV, di foto, cekrek, kirim ke aku. Kata-katanya, Vin, nanti jangan lupa Gebi kalau naik kereta diurapi karena lagi banyak kejadian-kejadian kecelakaan lah apalah di kereta. Nah tadi kereta yang difoto itu kereta yang tadi malam di booking, yang tadi malam di cancel. Jadi seringkali kita berpikir bahwa ini hal kecil lah, ini bukan mujizat. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata Tuhan melindungi. Kalau kita mempertahankan untuk berangkat, keretanya ambles, anjlok. Jadi seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, mujizat itu harus sesuatu yang luar biasa, yang ajaib. Padahal hal yang kecil, karena kita alami itu pribadi dengan Tuhan, itu adalah mujizat yang sama besarnya. Amin. Yang berikutnya yang berbahaya adalah sikap hati kita yang transaksional. Ini hal yang sangat perlu untuk kita aware. Yang pertama adalah kita tidak pernah bisa membayar penebusan Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu adalah hal yang sangat luar biasa dan itu adalah salah satu mujizat. Tidak bisa diceritakan bagaimana dia bisa bangkit, mau itu secara manusia, secara ilmu, secara sains, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan kita dan kita tidak bisa membayar penebusan Tuhan. Yang berikutnya, ini yang seringkali kita tidak sadar. Kita tidak bisa berlangganan jasanya. Tuhan kita itu bukan langganan. Maksudnya gimana? Ada yang berlangganan internet, Bapak Ibu Saudara di rumah? Ada? Ada yang masih berlangganan koran? Kayaknya udah enggak ada ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara masih beli pulsa, betul? Nah sama. Jangan sampai kita anggap Tuhan ini, Tuhan aku beli pulsa. Tuhan aku udah pelayanan loh. Tuhan aku udah persembahan loh. Sudah perpuluhan loh. Jadi tolong dong berkati aku, lindungi aku,
Jangan sampai itu jadi mindset yang salah di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita setiap hari melakukan pengurapan. Satu kali lupa lakukan pengurapan. Kita lagi jalan keserimpet jatuh. Mindset kita, pikiran kita apa? Aduh, pantesan tadi pagi lupa pengurapan. Emangnya pengurapan itu transaksional? Tuhan, aku udah lakuin nih pengurapan. Kok engkau enggak ngelindungi? Tuhan, aku udah lakuin pengurapan, engkau harus lindungi dong. Kenapa kok ini masih terjadi? Mindset yang salah bisa bikin kita kecewa sama Tuhan. Siapa tahu kita lupa pengurapan memang. Tapi siapa tahu waktu hari itu, delala kita enggak tahu kalau tali sepatu kita lepas keinjak. Salah siapa? Salah kita sendiri. Tapi yang penting adalah apa? Mindset kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa oh Tuhan ini, Tuhan aku sudah berlangganan jasamu loh. Kalau yang anak-anak zaman now mungkin penari-penari ada yang suka nonton Netflix enggak? Ada enggak? Beberapa. Tuhan kita bukan subscription ya. Tuhan kita bukan berlangganan Spotify premium, bukan ya. Tuhan kita bukan Netflix. Jadi jangan sampai kita melayani. Tuhan, aku sudah pelayanan loh. Kok nilaiku di sekolah berantakan ya? Jangan-jangan engkau pelayanan tapi engkau enggak belajar. Jangan salahkan Tuhan. Karena dia bukan subscription. Amin. Yang berikutnya kita melakukan hal-hal untuk membuat dia lebih sayang atau lebih mencintai. Ini sebuah faham yang salah. Karena Tuhan menebus setiap kita sama. Hargamu, hargaku di mata Tuhan sama. Sama luar biasanya. Dia sudah menebus, jadi kita tuh tidak bisa membuat dia tambah cinta. Karena dia sudah terlebih dahulu cinta. For God so loved the world that he gave his only son. Karena Tuhan sangat cinta. Dia mati. Karena dia sangat cinta. Sebaliknya, kita lakukan segala sesuatu karena kita mencintai dan karena kerelaan hati kita. Seperti di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sedangkan memberikan tidak selalu berhubungan dengan hal yang material. Bisa jadi waktu kita, tenaga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, itu bisa menjadi pelayanan. Amin. Jangan sampai Tuhan kita sudah melayani. Mana mujizatmu, mana berkatmu. Tuhan, aku udah ke gereja loh. Aku hari Minggu gak pergi. Aku ke gereja. Tapi aku mau engkau lindungi ya. Aku mau engkau jamin. Engkau berkati ya. Aku udah pelayanan. Dan padahal seringkali memberikan sesuatu untuk Tuhan atau melayani. Itu berbeda dengan apa yang selama ini ada di pikiran kita. Bulan lalu saya pergi ke Jogja. Dan sudah sangat lama saya gak ngobrol sama Koharis. Koharis yang dulu WL di sini. Lama banget aku gak ngobrol sama dia dan waktu itu kita tenis bareng kebetulan. Dan setelah tenis kita makan, setelah makan aku numpang mandi di rumahnya.
Setelah mandi Bapak Ibu Saudara, karena kita lama tidak ketemu, ngobrol lah kita sampai jam 12 malam. Sampai jam setengah 12 malam. Ngobrol macam-macam. Salah satunya tentang pelayanan. Dan dia share satu hal yang buat aku luar biasa. Tentang memberikan hidup kita sama Tuhan. Tentang melayani Tuhan. Mungkin kita pikir pelayanan itu adalah harus di gereja. Betul. Melayani Tuhan di rumah Tuhan, betul enggak? Betul. Pelayanan di depan sini betul enggak? Betul juga. Itu pelayanan, itu pelayanan. Itu bentuk cinta kita sama Tuhan, amin. Bentuk kerelaan hati kita. Tapi waktu itu dia cerita, dulu dia sering mengikuti KKR, bisa 4 jam, 5 jam, bisa 6 jam. Ketika dia bertugas, dia harus nyanyi, dia harus standby. Dia katakan, banyak orang bertanya, kok istrimu enggak pelayanan sih? Istrimu ajakin dong pelayanan. Bukannya dia dulu penari ya? Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi tahu enggak, yang kau harus dapatkan dari hal itu, bukan soal pelayanannya istrinya. Harus pelayanan di depan, harus pelayanan bareng suaminya. Tapi dia bilang gini, Vin bayangin, nek Cik Ping Ping orang ngurusi Gisel. Kalau Cik Ping Ping ini gak ngurusin Gisel, Gisel waktu itu anaknya masih bayi. Terus gimana kok Haris bisa pelayanan? Padahal Cik Ping Ping istrinya dulu mengurusin Gisel selama kok Haris pelayanan karena nunggu saking lamanya. Ibadah, nahan pipis sampai infeksi saluran kencing. Kok Haris bilang, loh apa enggak itu kerelaan dan pengorbanannya? Harus bilang itu juga pelayanannya. Melayani anaknya. Seperti untuk Tuhan. Amin. Ada ayatnya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika itu terjadi, kau harus bilang, Tuhan, aku mengucap syukur. Karena pelayanan untuk Tuhan bukan hanya di depan. Tapi kita bisa selalu melayani Tuhan dimanapun, kapanpun. Amin. Selain di sini. Memang betul Tuhan kita tidak transaksional. Tapi bukan berarti kita menyepelekan Tuhan kita. Tapi kita harus lebih mengenal Dia secara pribadi. Mengenal Tuhan kita seperti apa? Kita perlu tahu bahwa Tuhan juga bisa marah. Contohnya ada di Alkitab. Di Matius 21 ayat 12-13 ketika Yesus pernah marah waktu bait Allah dipakai untuk berjual beli. Betul gak? Tapi kalau kita kenali Dia, Dia juga Tuhan yang penuh kasih. Dia membenci dosa dan Dia inginkan pertobatan. Salah satu contohnya adalah ketika orang Farisi. Orang Farisi ini mau menghukum perempuan yang berzina. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya tidak ada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tanya, siapa yang akan menghukum kamu? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seringkali dosa ini menghalangi kita. Berhala, sikap hati transaksional, dosa, itu menghalangi kita untuk melihat Tuhan.
Tuhan seperti menjadi pengganti matahari, Tuhan menjadi pengganti bulan. Tapi dosa bisa menghalangi. Sepertinya kok gerhana ya? Kok gak kelihatan terangnya di mana ya? Kembali ke cerita tadi waktu aku ngobrol sama Ko Haris, aku ngobrol sama Ciping-Ping. Dia tanya gimana persiapan pernikahan. Dia sharing kehidupan pernikahannya, mereka sharing. Dan dia share satu hal yang sangat luar biasa, sangat memberkati. Dan rupanya dia juga belajar dari Yesus. Karena Yesus membenci dosa, tapi Yesus tidak membenci kita. Amin. Dia bilang gini, semakin hari semakin aku belajar melihat Ko Haris pasangannya. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Ciping-Ping, dia tidak mau membenci orangnya, tapi membenci kebiasaan buruknya yang menghalangi. Karena dasarnya adalah cinta. Sama, Tuhan ke kita, kita ke Tuhan. Kalau kita sama dasarnya adalah cinta, jangan sampai penghalang-penghalang ini menghalangi. Dosa-dosa menghalangi. Jangan sampai kita melihat itu, lalu kita membenci orangnya. Kita karena ada dosa yang menghalangi, kita membenci Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, mana katanya Tuhan ada. Tapi kok gini-gini aja? Koreksi. Koreksi. Jadi apa Bapak Ibu Saudara yang selama ini kita kejar? Apakah mujizatnya? Apakah berkatnya? Atau perlindungannya? Tapi pastikan kejar sumbernya. Amin. Pastikan ketika kita melakukan hal-hal ini, memberi persembahan, ketika menerima pengurapan atau melakukan pengurapan, atau kita melakukan hal-hal yang profetik, hal-hal yang simbolik, pastikan lakukan itu dengan pengertian dan berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Rasa cinta, kerelaan, dan sukacita. Amin. Karena di Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Betul, kita harus lakukan semuanya berdasarkan cinta. Memberikan persembahan berdasarkan cinta, sesuai dengan kerelaan, bukan berdasarkan transaksional. Tapi Tuhan merindukan kesetiaan kita, hubungan, pengenalan akan Allah. Seperti Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan selidiki lagi hati kita. Ini lagu lama, lagu dari aku masih cilik, tapi lagu ini selalu berbicara. Kita minta Tuhan selidiki aku. Selalu yang penting sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang bisa menilai siapa? Tuhan. Dan seringkali kita lupa bahwa anugerahnya itu sama. Zaman ke zaman, kasihnya sama. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami mau bertobat. Kami tahu Engkau membenci dosa. Ini selidiki hati kami sekali lagi dan koreksi. Karena kami mau memasuki golden era.
dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu selalu sama. Begitu juga kasih-Nya. Begitu juga pengenalan. Tuhan mencintai setiap kita. Dan ketika kita mengejar sumber mujizat, maka Tuhan sediakan lebih dari segalanya yang pernah kita pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.